Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bicara dimanapun Anda berada. Bertemu lagi di podcast kesayangan kita, Bicara. Bincang Ramadan, ceria, temu bincang, temu inspirasi. Bersama saya Mutahirani Mustafa. Baik, di tengah-tengah kita sudah hadir Profesor Dr. Haji Abdus Salam DZ MM. Dan hari ini beliau akan berbagi informasi, ilmu mengenai efisiensi dan produktivitas di bulan suci Ramadan. Jadi bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Baik Prof, bagaimana Prof supaya masyarakat itu bisa produktif di bulan suci Ramadan? Ya. Baik, terima kasih para Sobat Bicara ya. Selamat siang. Ini kegiatan menarik saya kira ya, di saat kita sedang menanti waktu untuk ngabuburit ya, kita lebih memanfaatkan kesempatan ini untuk mendalami satu pengetahuan atau satu kegiatan sekaligus juga dalam rangka ibadah di bulan Ramadan ini. Antara lain salah satu hal yang menjadi banyak perhatian pada bulan Ramadan ini, pada pengamalan ibadah puasa ini, memang adalah masalah produktivitas ya. Masalah produktivitas. Kenapa masalah produktivitas ini menjadi pembahasan atau pembicaraan di waktu bulan Ramadan? Tidak lain adalah untuk mengkantor sebenarnya untuk mengkantor dari tradisi-tradisi yang selama ini sudah melekat di masyarakat. Karena umumnya ketika bicara soal Ramadan, ketika dia berpuasa, seolah-olah menjadi pembenaran ya, untuk melakukan hal-hal yang sifatnya tidak produktif gitu. Umumnya ya, merasa letih lah, merasa lemas lah. Jadi kalaupun tidak biasa kerja, kemudian di saat puasa tidak kerja, juga dianggap wajar kan gitu ya. Biasa bulan puasa itu banyak kegiatan, ya, tapi pada saat puasa ya agak dimaklumi kalau tidak terlalu banyak kegiatan. Nah ini saya kira sudah hampir ya mungkin kepada seluruh lapisan masyarakat ya persepsi seperti itu. Nah dengan istilah mengangkat kita masalah produktivitas, justru ini sebagai jawaban ya, sebagai jawaban atau sebagai argumen untuk mengkantor pendapat-pendapat pernyataan atau perspektif tersebut gitu ya. Jadi kalau dia ditanyakan kalau gitu apa sih yang namanya produktivitas ya? Produktivitas itu bisa banyak ditinjau dari berbagai aspek keilmuan ya. Walaupun bahasa aslinya sendiri yang namanya produktivitas itu adalah berasal dari bahasa manajemen ya. Bahasa manajemen dan bahasa juga manajemen keuangan ya, termasuk bahasa ekonomi. Nah, tapi karena begitu pemahaman yang luas dari pengertian produktivitas itu dan begitu juga banyak kemanfaatannya, maka kemudian istilah produktivitas itu menjadi luas, menjadi banyak sasaran ya. Dan bisa diterjemahkan, diartikan dari berbagai perspektif ya. Nah, termasuk di forum ini saya kira juga itu termasuk bagian perluasan dari pemahaman terhadap produktivitas ya. Karena bahasa aslinya itu ya produktivitas itu bahasa manajemen dalam ilmu ekonomi
yang berarti adalah membandingkan antara input yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Itu bahasa aslinya. Input itu apa yang digunakan, ya, kemudian dilakukan satu kegiatan atau disebut produksi. Bagaimana produksi ini hasil seberapa besar dibandingkan dengan input yang digunakan. Itu bahasa asli dari produktivitas. Nah, kalau bahasa manajemennya juga antara penggabungan atau perbandingan antara efektivitas dan efisiensi. Jadi sementara ini banyak pemahaman kalau suatu kegiatan apakah dikatakan efisien, apakah dikatakan efektif, itu selalu sering terpisah. Gimana kerjanya, efektif gak? Ya, bagaimana efisiensinya, efisien gak? Itu biasanya pada umumnya memahami efektif dan efisien itu seperti itu. Padahal dalam kegiatan manajemen itu yang namanya efektif dan efisien itu merupakan satu ciri khas kegiatan perbuatan manajemen, gitu ya. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan dengan istilah efektif dan efisien, itu merupakan kegiatan manajemen, apapun bidangnya, apapun medannya, ya. Jadi efektif dan efisien itu tidak bisa dipisahkan. Jadi harus dua-duanya, harus menyatu. Tidak cukup kalau hanya efektif saja, tapi tidak efisien, gitu ya. Atau efisien saja tapi tidak efektif. Nah, ini yang sering saya perkenalkan kepada mahasiswa-mahasiswa terutama, sebab ini untuk menangkal pemahaman yang sempit, ya. Saya contohkan, saya bilang, kenapa efektif dan efisien ini harus disatukan? Tidak boleh salah satunya saja. Ya, misalnya bikin bolu lah, katakanlah, ya. Bikin bolu itu harus ada cukup, misalnya terigu 1 kilo misalnya, telur misalnya 1 kilo atau 2 kilo, kemudian gula misalnya 1 kilo dan lain-lainnya. Itu artinya harus cukup sesuai standar, kan gitu ya, ukuran-ukurannya. Nah, kalau itu dilakukan dengan sesuai standar, tentunya efisien mungkin, ya, walaupun standar itu dari sisi harganya, nominalnya, nilainya, seefisien mungkin. Supaya kalaupun itu yang sudah standar itu diproduksi maksud saya, kemudian hasilnya menjadi efektif gitu, menjadi lebih efektif. Nah, itu artinya berarti pekerjaan itu sudah efisien dan juga efektif, gitu ya. Dengan bahasa lain, pekerjaannya berhasil dengan baik, tapi dengan biaya dan bahan yang terbatas atau kurang, tidak sepenuhnya. Sebab ada salah satunya saja kalau misalnya bisa diefisienkan, tapi apakah dijamin bisa efektif hasilnya? Nah, itu ya. Kalau tadi bolos sesuai dengan standar, ukuran, dan sebagainya, maka itu bisa dijamin bahwa itu akan efektif hasilnya dengan bahan-bahan yang efisien. Karena sudah diukur, diatur, ini sekian, perbandingannya sekian. Nah, itu artinya efisien. Tapi kalau misalnya pengen lebih enak, pengen lebih efektif, jadi bahan yang standar tadi ditambah-tambah kan, jumlahnya, biayanya, kualitasnya, ya Prof. Ya, supaya mendapatkan efektivitas yang lebih bagus maksudnya. Akhirnya kan ditambah-tambah ini bumbunya, gulanya, segala macam. Kemudian diproduksi dan hasilnya bagus, enak, gitu, dirasakan enak.
Wajar nggak kalau itu dikatakan enak, efektif? Ya wajar dong. Wajar. Ya, wong dengan standar aja, dengan bahan standar aja efektif. Kalau efektif itu enak, ya rasanya dan menarik begitu. Apalagi ini ditambah dengan bahan-bahan yang lebih dari standar, kan. Nah, tentu kualitas efektivitasnya juga akan lebih baik, ya. Oke, berarti itu efektif. Tapi apakah efisien? Iya kan? Iya. Ya karena tadi, ya karena harusnya segini, terigunya karena ditambah, jadi kan tambah duit, tambah biaya. Gitu. Gula harusnya sekian, memang hasilnya bagus, enak, gitu, bisa dinikmati. Tapi, tidak efisien, atau kurang efisien. Nah, jadi bisa dikatakan produktif atau produktivitas itu harus ada keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi. Gitu. Itu dari sisi manajemen. Kalau tadi antara input dan hasil atau output itu dalam perspektif ekonomi. Nah, sekarang dalam perspektif masyarakat. Ya kan, yang penting kan itu ya. Iya, betul. Kalau itu mungkin hanya bagi pengusaha atau bagi perusahaan-perusahaan apa. Nah, sekarang produktivitas dalam perspektif masyarakat, khususnya yang menjalani ibadah bulan Ramadan. Iya, benar, Prof. Jadi secara kaidah dasar sebenarnya produktivitas itu memiliki ya pemahamannya sama lah ya. Tapi dari situ intinya yang namanya produktivitas itu adalah bisa dilihat hasil. Itu kata kuncinya sebenarnya. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, seberapa besar hasil yang maksimal. Itu intinya. Dengan cara apapun, waktu kapanpun, dimanapun mengerjakannya, yang penting hasilnya lebih baik daripada waktu dan ruang yang disediakan, yang tersedia. Intinya gitu. Contoh, kita masuk pada dalam kondisi berpuasa. Ya. Sudah menjadi rahasia umum, yang namanya berpuasa itu, senang kebahagiaan itu kan farhatan ya. As-shaimu farhatan. Orang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Kapan kebahagiaan itu? Farhatun inda iftar, ya, ketika berbuka, dan farhatun inda liqa'i rabbih. Karena sudah berpuasa, mendapatkan pahala, dan akhirnya bisa bertemu dengan Allah di kelak kemudian hari. Itu kebahagiaan orang berpuasa, kata Nabi. Yang kebahagiaan yang dekat adalah inda iftar, ketika berbuka puasa, kan gitu. Itu siapapun, dimanapun saya kira ya, itu kebahagiaan ketika datang puasa. Makanya walaupun pagi-pagi sudah pada sibuk ya, banyak kegiatan dan sebagainya, lama siang-siang sudah mulai lemas lagi, sudah mulai letih lagi, sudah mulai loyo lagi. Karena energinya yang sudah terkuras mungkin. Sehingga, tapi ketika menjelang maghrib, itu lain lagi situasinya ya. Iya, benar. Bahkan lebih kurang bagusnya lagi kalau misalnya pagi-pagi sudah menyiapkan segala macam, melihat singkong dibakar saja rasanya pengen kan gitu ya. Walaupun masih pagi deh. Iya, benar, Prof. Iya, melihat buah jambu yang jatuh dari dimakan codot aja rasanya pengen gitu ya. Pokoknya yang dilihat itu serba alangkah nikmatnya ini kalau dimakan waktu buka puasa. Jadi ini dibeli, ini diambil, ini kan dikumpulin. Ya. Begitu pas buka maghrib puasa, baru minum es saja misalnya atau baru minum saja sudah nggak mampu lagi menghabiskan semuanya. Bahkan sudah kenyang duluan. Nah, itulah, ya, itu yang saya kira yang dimaksud dengan ruang dan waktu itu di situ.
Ya, jadi ketika orang sedang berpuasa, memang dia memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu. Ya, kalaupun dia memiliki sifat lapar, sifat letih, itu kan manusiawi ya. Karena dia makan itu mungkin hanya 2 kali dalam satu malam ya, yaitu ketika berbuka dan ketika sahur. Ya, kecuali ditambah makanan-makanan yang lain yang cemilan dan sebagainya. Tapi saya kira tidak akan banyak itu. Ya, kalaupun cemilan apa juga. Karena waktu untuk istirahat, untuk tidur itu juga kan terbatas. Ya, makanya saya selalu membiasakan kalau bulan puasa malam itu paling lama jam 9 harus sudah istirahat. Gitu ya. Harus sudah istirahat. Kenapa? Untuk mencetak energi. Sore sudah buka, sudah minum, sudah sholat, sudah tarawih, sudah apa. Ya kalaupun istirahat sebentar sambil ngemil, ya silakan ngemil. Tapi jam 9 saya usahakan supaya sudah harus melelapkan mata. Nah, tinggal pasang alarm, kira-kira jam 2 atau setengah 3, kita harus terbangun. Nah, itu kan dari situ menunggu sahur sampai imsak sekarang ini 4:36 ya, untuk waktu subuh. Itu kan waktu yang cukup lumayan bisa dimanfaatkan, bisa diproduktivitaskan. Ya, terutama produktivitas ibadah kan ya. Baik ibadah sholatnya, ibadah zikirnya, termasuk ibadah sahurnya kan. Nah, itu saya kira waktu-waktu yang bagus untuk diproduktivitaskan. Kenapa? Bahan-bahannya sudah jelas. Malam itu tidak akan banyak kita peluang gunakan. Karena waktu bulan puasa itu kan terbatas, hanya 30 hari, 30 malam ya. Jadi kalau tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, diatur dengan pengaturan energi dan sebagainya yang lebih efektif dan efisien, ya saya kira akan mubazir itu semua. Nah, makanya di sini perlunya produktivitas, kan gitu ya. Nah, jadi seberapa besar tenaga, waktu, kesempatan yang kita gunakan, kita kerjakan, kita lakukan, dengan seberapa besar hasil yang diperoleh. Hasilnya misalnya dengan sahur, alhamdulillah badan jadi sehat lagi, perut jadi kenyang lagi. Itu hasil yang bersifat lahiriah, fisik ya. Karena fisik itu dilihat dari inputnya makan, minum kan gitu ya. Nah, tapi juga selain hasil yang bersifat lahiriah atau fisik atau jasmania, juga bisa dilihat dari aspek spiritualis, aspek bukan jasmani, aspek batin ya, aspek psikologis. Ya. Artinya sesuai dengan janji-janji Allah itu kan banyak dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulullah ya. Orang yang berpuasa, orang yang beribadah di malam hari, apakah ibadah tadi ibadah zikir, salat, baca Quran dan sebagainya, juga termasuk ibadah makan sahur. Itu kan sahur itu malah selain dia sebagai kegiatan jasmani, tapi juga bisa berdampak pada kegiatan rohani, yaitu karena dia makan sahur yang benar saja, yang cukup saja, terutama waktu yang akhir, tepat waktu misalnya, itu juga sudah berlimpah pahalanya. Ya, jadi saya kira itu suasana di malam hari, produktivitas di malam hari. Nah, bagaimana kalau produktivitas di siang hari? Sementara tidak ada kegiatan makan dan minum, yang ada adalah hanya berupa ya tadi lapar, letih, ngantuk tentunya ya. Nah, oleh karena itu di sini perlunya memanage ya gitu ya. Memanage efektif efisiensi tadi harus dimanage
Di manage itu orang mengatakan yang namanya manajemen katanya mengatur kan. Kalau saya tidak sependapat, ya kurang sependapat. Bagi saya, setelah saya kaji banyak hal tentang pengertian manajemen itu, bukan sekedar mengatur, tapi manajemen itu menuntut lebih banyak mengelola. Kan beda ya, mengelola dengan mengatur. Kalau mengatur itu kan mensistemasikan satu kegiatan, misalnya ini diatur, ini harusnya tempatnya di sini. Untuk ruang makan tempatnya di belakang misalnya, itu mengatur kan. Untuk ada tamu ya di ruang depan, untuk ini dia, itu mengatur. Tapi kalau mengelola, saya kira tidak cukup sebegitu. Dan itu sudah bisa dikerjakan, bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak pernah belajar manajemen sekalipun. Nah, jadi mengelola itu lebih dari sekedar mengatur, memproduktifkan mengelola itu. Selain mengatur juga memproduktifkan. Kenapa harus memproduktifkan? Karena di dalam manajemen itu, dalam mengelola itu ada aturan-aturan kerja ya. Dalam Frederick Winslow Taylor itu mengatakan bahwa kewajiban tugas dalam melaksanakan pekerjaan itu sudah diatur, sudah ditata ya, sesuai dengan bagian masing-masing. Yang kemudian dalam ilmu manajemen itu ada yang disebut dengan fungsi POC, planning, organizing, controlling, dan actuating. Nah itu kenapa dikatakan mengelola? Ya tadi saya contohkan misalnya, kita lihat tukang bangunan yang bangun gedung yang seperti yang gedung PJJ sekarang kan, Prof. tinggi. Itu kan siapa yang ngerjakan? Bukan insinyur itu. Prof. Insinyur pelaksana itu hanya tudang-tuding aja, hanya konsep aja. Tapi yang masang bata, masang ini, masang itu kan tenaga kerja. Dan tiap bagian tenaga kerja itu ada mandor. Mungkin ada bidang-bidang, ini bagian pemasangan batu, ini bagian aspalan misalnya, ini bagian ini. Itu kan ada pemilahan pekerjaan atau pembagian tugas. Dan tiap-tiap bagian tugas itu ada komandannya masing-masing. Kan ya kan. Nah, karena ada komandannya masing-masing, maka perlu dikoordinasikan. Kan gitu ya. Nah, kalau sudah dikoordinasikan, tinggal bagaimana pengawasannya. Kan gitu ya. Apakah ini berjalan seiring? Apakah ini saling terkait pekerjaannya? Apakah ini bisa dikerjakan sesuai dengan bidangnya atau secara bersama-sama, secara kolektif? Nah, nanti hasilnya bisa dievaluasi. Nah, itulah yang disebut mengelola. Gitu ya. Nah, jadi tidak sekedar mengatur. Tukang bangunan pun itu sudah bisa dikatakan sebagai pekerjaan manajemen. Iya, walaupun dia tidak pernah belajar manajemen. Walaupun bukan sarjana manajemen. Tapi pada hakikatnya mereka itu sudah melaksanakan kegiatan manajemen. Karena secara tidak langsung ya, Prof? Iya, secara praktisnya ya. Kenapa? Ya karena tadi mandor, dia kan ngatur-ngatur anak buahnya tuh pekerjanya. Kamu angkutin bata, kamu ngaduk semen, kamu ini. Itu tuh kegiatan manajemen yang begitu-begitu. Jadi walaupun dia tidak pernah belajar manajemen, tapi dia sudah melaksanakan kegiatan manajemen, gitu. Karena memang itulah makanya disebut menurut saya yang dimaksud dengan bukan sekedar mengatur, tapi manajemen itu mengelola. Gitu ya. Apa yang dikelola? Ya mengelola sumber daya. Sumber dayanya macam-macam, ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya lembaga, sumber daya pendidikan, sumber daya macam-macam, segala sumber daya. Jadi mengelola sumber daya tentu
setiap sumber daya itu punya organisasi. Jadi lembaga apa itu merupakan organisasi. Jadi mengelola sumber daya organisasi, ya, apa yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi itu kan ada 3. Ya, ada sebuah kumpulan orang, kemudian ada kerjasama dari kumpulan orang itu, kemudian ada tujuan bersama yang harus dicapai. Jadi manajemen mengelola sumber daya organisasi, ya, mengelola sumber dayanya sendiri, termasuk juga kumpulan orang-orangnya, kemudian supaya bisa mencapai tujuan. Bagaimana cara mengelolanya? Secara efektif dan efisien. Nah, itu maka kata efektif dan efisien itu merupakan ciri khas kegiatan manajemen. Oke. Kegiatan yang lain tidak pernah muncul kata-kata istilah efektif dan efisien. Hanya dikata dalam istilah manajemen. Dan itu harus secara bersama-sama, ya. Harus secara bersama-sama. Tidak cukup efektif saja atau efisien saja. Kalau tadi misalnya saya contohkan bolu itu, kalau misalnya jumlahnya besar, banyak, bisa efektif, hasilnya lebih baik, lebih enak, ya, tapi tidak efisien. Berarti kan ya pincang ya. Walaupun ya pantas saja. Jangan misalnya makanannya enak, karena bahan-bahannya juga cukup, lebih bahkan ya. Seperti masak daging misalnya. Apa ada masak daging itu yang tidak enak? Iya. Ya, saya kira setidak enaknya masak daging, ya tetap aja dianggap enak. Iya. Iya kan? Iya, Prof. Atau orang, wah katanya empalnya nggak enak, kurang enak atau apa gitu. Ini saya bilang ini, orang yang mengatakan begitu tuh, ya menurut saya tidak berpikir manajemen gitu. Wong yang namanya daging jangankan dimasak dengan bumbu segala macam, ya. Nah, itu dengan ini saja apa namanya cuman dibakar saja itu juga sudah enak kan dagingnya. Betul, Prof. Iya kan? Jangankan dibumbu segala macam. Jadi saya kira disinilah ya pemahaman kita tentang apa itu produktivitas dalam tinjauan efektif dan efisien. Oke. Dan itu bisa diaplikasikan pada saat kita melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana kita mengatur diri intinya. Benar sekali, Prof. Baik, Sobat Bicara, sangat luar biasa yang disampaikan oleh Prof tadi, bagaimana kita mengatur waktu secara efektif dan efisien selama bulan suci Ramadan. Baik, Prof, satu lagi mungkin, Prof. Tips untuk Sobat Bicara ini, Prof. Bagaimana kira-kira supaya kegiatan ibadah kita dan kegiatan rutinitas kita itu bisa berjalan secara efektif dan efisien dalam bulan suci Ramadan ini. Ya, itu intinya. Ya, sebenarnya kalau tip atau teori-teori itu sebenarnya banyak sekali ya. Tapi semua teori yang banyak itu pada dasarnya hanya timbul dari diri sendiri. Intinya, kalau saya menyimpulkan teori-teori bagaimana tips memanage kegiatan produktivitas di bulan Ramadan ini kan harus dimanage, harus dikelola. Nah, itu sebenarnya tidak perlu banyak makan teori sebenarnya ya. Kalau teori itu berarti pusing aja karena banyaknya itu ya saran masukan apa. Nah, tapi pada akhirnya semua tergantung pada pribadinya. Jadi oleh karena itu timbulkan pertanyaan, inginkah kita menjadi orang produktif? Kan gitu ya. Siapapun. Sebab orang produktif itu atau produktivitas itu lawannya ada pemalas. Ya, lawannya itu pemalas. Dan itu kalau kita baca Al-Quran, baca hadis Nabi, itu makanya pemalas itu ya sangat dibendu oleh Allah, oleh Rasul. Ya. Karena dianggap pelanggar produktivitas. Itu terang-terangan Rasulullah. Saya lupa hadisnya.
padahal tadi sudah saya buka lagi gitu ya. Iya, Prof. Tapi yang jelas intinya itu, jadi lawan atau musuh dari produktivitas itu adalah setan atau kemalasan. Ya. Nah, ketika kita bisa memanage kemalasan itu, maka kita akan bisa sampai pada produktif. Oh, Gitu ya. Ya. Nah, oleh karena itu tipsnya bagaimana? Ya bangkitkan semangat kita, evaluasi diri kita, apa kita ini hidup ini seperti yang dikatakan oleh Al-Quran sendiri kan banyak gitu. Apakah apa ya ayat? Yang jelas apa arti hidup itu, gitu kan? Kenapa kita hidup? Iya, benar. Terus setelah kita hidup, kemana kita akan pergi? Kan di situ. Iya. Nah, kita produktivitas juga saya kira begitu. Apakah kita akan mengikuti kemarahan setan dengan pemalasan itu? Atau kita ingin menjadi orang yang produktif dan menjadi orang yang maju? Maju dunia akhirat. Ya, maju untuk kepentingan dunia, mencari nafkah dan sebagainya. Maju untuk kepentingan akhirat sebagai bekal kita jerih payah ibadah Ramadan ini supaya memberikan hasil yang lebih baik di akhirat, yaitu dengan istilah pahala dan sebagainya, gitu ya. Nah, bagaimana memanagenya? Ya itu tadi, bagaimana membangkitkan diri sendiri. Susah ya kalau sampai diberikan sanksi sekalipun kalau tidak ada kesadaran pada diri sendiri, susah. Makanya perlunya muhasabah di situ, introspeksi diri, baru akan ketemu. Oke, baik, Prof. Jadi Sobat Bicara, semoga di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa produktif dalam beribadah dan produktif dalam kegiatan rutinitas kita. Seperti apa yang disampaikan oleh Prof, bahwa kita tuh harus menyemangati dan mengevaluasi diri kita supaya lebih produktif lagi. Jangan menjadi orang pemalas. Orang pemalas itu sesungguhnya dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik, saya kira itu Prof, podcast kita hari ini. Semoga ilmu yang dibagikan kepada Sobat Bicara bermanfaat dan bisa diimplementasikan selama bulan suci Ramadan. Sobat Bicara, sampai ketemu di episode selanjutnya di Bicara, Bincang Ramadan, ceria, temu bincang, temu inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.